Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Status dari AG, kekasih Mario Dandi, kini sudah dinaikkan menjadi pelaku atas kasus penganiayaan pada David Ozora. Penetapan status itu dilakukan karena penganiayaan tersebut terbukti dilakukan berencana oleh Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG. Kabar ini disampaikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Kamis 2 Maret 2023. Hengki menyebut perubahan status ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan juga pada hari ini. Ia menyebut perubahan status AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum alias pelaku. Hengki juga mengungkapkan bahwa para tersangka dalam kasus ini sempat memberikan keterangan tidak sebenarnya. Hal itu berdasarkan pencocokan antara rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara dan alat bukti lainnya. Hengki juga menyebut bahwa kasus penganiayaan terhadap David ada perencanaan sebelum melakukannya. Hal ini diketahui dari adanya jejak digital antara tersangka hingga perencanaan berlanjut di dalam mobil Rubicon milik Mario. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Shane Lucas, rekan Mario, membongkar kebohongan AG yang mengaku tak merekam aksi penganiayaan. Shane menyebut jika AG termasuk yang ikut merekam penganiayaan brutal ke David selain dirinya. Selain itu, Shane menyebut bahwa AG tidak menolong David. Shane hanya melihat seorang wanita diduga ibu dari teman David berinisial N yang memberikan pertolongan kepada korban. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensreya niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak perut dan juga sebuah foto yang menunjukkan tangkapan layar percakapan antara AGH dengan David sesaat sebelum penganiayaan terjadi. Diketahui penganiayaan terhadap David dilakukan oleh Mario Dandi, anak eks pejabat pajak Rafael Alun. Tangkapan layar percakapan AGH dengan David tersebut diunggah oleh akun Twitter @altolugar pada Kamis 2 Maret 2023. Akun tersebut merupakan milik kerabat ayah korban. Diketahui korban merupakan anak pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina. Dalam percakapan yang diduga dari AGH kepada David yang terlihat pada 20 Februari 2023 merupakan hari insiden penganiayaan terjadi. Sekira pukul 19.04 waktu Indonesia Barat, AGH meminta David untuk segera menemuinya. AGH juga mengancam jika menolak bertemu maka akan dilaporkan ke Brimob. AGH kemudian meminta David untuk meneleponnya. Saat itu, David berada di lantai 2 rumah temannya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lantaran terus memaksa, David akhirnya pergi menemui Agnes sesuai isi chat mereka. Dalam cuitan Twitter itu pula menyebutkan bahwa David 10 kali dipaksa untuk menemui AGH. 5 kali David menolak ajakan AGH, 2 kali David hendak menitipkan kartu pelajar ke security kompleks, 1 kali David diancam AGH, dan 2 kali David dibohongi. Sebelumnya diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi 20 tahun terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin 20 Februari 2023. Shane Lucas blak-blakan soal rahasia Mario Dandi sebelum menganiaya David, anak pengurus GP Ansor.
Shane Lucas menyebut Mario Dandi sempat bercerita soal curhatan kekasihnya berinisial AG. Mario Dandi emosinya tersulut karena AG bercerita bahwa dirinya telah dilecehkan oleh David. Sebagaimana diketahui, setelah menyusul Mario Dandi menjadi tersangka, kini Shane Lucas membongkar semua rahasia Mario Dandi. Shane Lucas membeberkan alasan Mario Dandi tega menganiaya David secara brutal hingga koma. Dia menyebut hal itu terkait dengan keterangan kekasih Mario, yakni AG. Pengacara Shane Lucas yakni Happy SP Sihombing mengatakan Mario emosi setelah mengetahui pacarnya diduga dilecehkan oleh David. Klaim dugaan pelecehan itu dari keterangan sepihak AG kepada Mario. Menurut Happy, pengakuan Mario kepada Shane soal dugaan pelecehan itu juga tertera dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Shane juga mengaku sempat mendengar Mario Dandi mengadu soal hubungan seksual. Awalnya Mario ingin melaporkan tindakan dugaan pelecehan seksual terhadap AG ke polisi, namun Mario mengurungkan niat tersebut dan memilih untuk memberikan pelajaran kepada David. Anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu pun akhirnya memvalidasi niatannya untuk melabrak David. Pada kesempatan gelap pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353